Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1924, Raja Ibnu Saud, sang penguasa negeri Hijaz, melarang madhab selain Wahabi, dilarang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tradisinya. Bahkan tersiar kabar bahwa mereka akan membongkar makam Nabi dan para sahabat. Para ulama yang tidak mengikuti mereka banyak yang dibunuh hingga terjadi eksodus besar-besaran, termasuk para santri dari Indonesia. Di tanah air, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kondisi umat Islam pada waktu itu, para kiai sepuh bertemu untuk mencari solusi penyelamatan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas restu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz untuk merumuskan 5 poin kesepakatan untuk Raja Ibnu Saud. Setelah 5 poin kesepakatan disusun, akhirnya Mbah Wahab beserta perwakilan Komite Hijaz pergi menemui Raja Ibnu Saud. Setelah melakukan perjalanan panjang, Mbah Wahab akhirnya sampai di tanah Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud. Namun, kesepakatan ditolak karena dianggap tidak mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Akhirnya, Mbah Wahab pulang ke Nusantara. Karena penolakan itu, para kiai berkumpul berencana mendirikan satu organisasi Islam sebagai payung dan penguat Komite Hijaz. Namun, ada keraguan di benak Mbah Hasyim Asy'ari. Asad, marilah. Dalam Kiai, sampaikan tongkat ini kepada Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Apakah kamu tahu rumahnya? Saya tahu, Yai. Saya pernah ke dalamnya.
Kiai As'ad Muda pun melakukan perjalanan menuju Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya As'ad Samsul Arifin. Saya diutus oleh guru saya, Bayi Khalil Bangkalan, untuk menyampaikan tongkat ini kepada Yai. Alhamdulillah, memang saya ingin mendirikan Jamiah Ulama. Tongkat ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan oleh Syekh Khalil Bangkalan kepada saya. Kemudian Mbah Hashim melakukan gerakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diberi kemantapan hati. Kedatangan Kiai As'ad yang pertama tidak sepenuhnya membuat Mbah Hashim mantap untuk melangkah. Dalam lubuk hatinya ingin bertemu langsung dengan gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Namun Mbah Khalil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Mbah Hashim, sehingga beliau mengutus Kiai As'ad untuk yang kedua kalinya. As'ad, kemarilah. Dalam Yai, sampaikan tasbih ini kepada Hashim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Kiai As'ad Muda sampai di Tebu Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang kamu bawa? Saya diutus kembali oleh guru saya, Bayi Khalil Bangkalan Madura, untuk memberikan tasbih ini kepada Yai. Tasbih ini dikalungkan di leher saya. Hingga saat ini saya tidak berani menyentuhnya karena takut su'ul azab. Alhamdulillah. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Sopo sing rusak NU bakal hancur. Sopo sing gelem hikmah merang NU bakal mulya. Akhirnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, para ulama resmi mendirikan organisasi Islam. Dan organisasi Islam itu diberi nama Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Setelah NU
kembali menuju tanah Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud untuk memberikan 5 poin kesepakatan Hijaz. Setelah melakukan perjalanan yang begitu jauh, kemudian Mbah Wahab sampai di tanah Hijaz untuk menemui Raja Ibnu Saud. Laqad ursiltu min kibali jihati jam'iyah Nahdlatul Ulama litaslimi hadhihi risalah. 5 poin kesepakatan itu berisi: 1. Meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap melakukan kebebasan bermadhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2. Tetap meramaikan tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Kaizurah, dan lain-lain. 3. Mohon disebarluaskan ke dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji dan perjalanan keliling Mekah. 4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di tanah Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum dituliskan undang-undang tersebut. 5. Jam'iyah Nahdlatul Ulama mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan telah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usulan-usulan tersebut. Naam, qol gitu. Akhirnya 5 poin dari komite Hijaz tersebut diterima dan disepakati oleh Raja Ibnu Saud. Dan kemudian Mbah Wahab pulang ke Nusantara. Begitu besar jasa Nahdlatul Ulama untuk umat Islam yang membuat umat Islam hingga saat ini masih bisa melakukan ibadah haji setiap tahunnya, dan makam Rasulullah masih utuh hingga sekarang. Dan hingga saat ini Nahdlatul Ulama sudah mencapai 1 abad sejak berdirinya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus terpilih, kalian saat ini mau dilantik, siap menjalankan tugas Nahdlatul Ulama, siap menjalankan tugas Nahdlatul Ulama, siap menjalankan tugas Nahdlatul Ulama untuk li'a'la'i kalimatillah, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Akan saya bacakan baiat. Kalau saya katakan ikuti, ikuti. Kalau tidak, jangan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diikuti. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Jangan diikuti. Bay'atukum 'ala sam'i wat tha'ah bil jihadi 'ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Diikuti. Bay'atu 'ala sam'i wat tha'ah bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'ala'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Diikuti. Kami selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mesuji masa khidmat 2025-2030 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berikrar sebagai berikut. Pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka ikhtiar untuk pembangunan manusia seutuhnya demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian baiat sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Kami sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama sangat berharap konsekuen seluruh pengurus di dalam menjalankan
tugas-tugas Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan selamat berkhidmat, selamat berjuang demi Nahdlatul Ulama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang dilantik, mohon agar tidak beranjak dari tempat karena ada prosesi foto bersama. Kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama kami persilakan.